Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, amalan yang paling ringan tapi paling dahsyat fadilahnya, kemaslahatannya apa kira-kira? Ya, semuanya diam karena tawadu ya. Dengar ini sebuah hadis. Hadis ini sahih, banyak riwayat. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah engkau kuberitahukan amalan yang terbaik? Kalau terbaik itu tidak ada tandingannya. Amalan yang terbaik, amalan yang paling suci di sisi Allah. Jadi ini amalan terbaik di antara semua amalan dan yang tersuci. Yang ketiga adalah yang paling tinggi derajatnya. Udah terbaik, paling tersuci di sisi Allah, juga paling tinggi derajatnya. Lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Ini artinya lebih baik daripada sedekah sehebat apapun, serta lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh dalam pertempuran, ya, engkau membunuh atau terbunuh di medan perang. Dipahami ini adalah situasi yang sangat berat ya. Kalau misalkan ada penyerbuan dari negara asing dan kita harus bertempur sampai taruhannya terbunuh atau membunuh di medan perang, dan ini amalan lebih baik. Apakah amalan itu? Amalan itu adalah zikrullah ta'ala, adalah zikir kepada Allah. Nah hadirin sekalian, jadi zikir itu dahsyat sekali hadirin. Zikir itu amalan terbaik, amalan yang paling suci di sisi Allah, amalan yang paling tinggi derajatnya, amalan yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada pertempuran yang mempertaruhkan nyawa, membunuh atau terbunuh di jalan Allah, dan itu adalah zikrullah ta'ala. Orang yang zikir dengan yang tidak zikir ada bedanya. Di dalam hadis Abu Musa, Nabi SAW, permisalan orang yang ingat kepada Allah dan yang tidak mengingat kepada Rabbnya, misalnya adalah seperti yang hidup dan yang mati. Jadi kalau ada manusia hidup berarti ada ruhnya. Kalau manusia mati tidak ada ruhnya. Nah ruhnya itu zikrullah ta'ala. Sering diibaratkan kalau lampu terang, ini adalah sedang ingat Allah. Kalau lampu mati, sedang lupa ke Allah. Hidup kita ini sejujurnya lampunya banyak on-nya atau off-nya? Jawab Bu, Ibu. Ya, tanya saja. Banyakan baca apa? Al-Quran atau WA?
Baca Al-Quran, ada juga yang baca Quran tapi off. Kalau baca Quran niatnya untuk dipuji, untuk dikagumi, untuk diberi imbalan oleh manusia, untuk diterima kasihi. Itu walaupun mulutnya mengucap kalam Allah tapi hatinya off. Nah, hadirin sekalian, jadi kalau kita ingin benar-benar jadi orang yang beruntung hidup, karena orang-orang yang selalu berzikir fadilahnya luar biasa. Di antara fadilah yang utama surat Ar-Ra'd ayat 28. Kita simak. Ini paling utama nih ya. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi tenang itu paling mahal hadirin. Punya rumah tapi tidak punya tenang, bisa menikmati tidak rumah itu? Punya istri yang rupawan, pintar tapi tidak punya tenang, bahagia tidak? Tidak. Kalau orang sudah dicabut ketenangan hatinya, dia sudah tidak punya apa-apa. Di mobil mahal gelisah, di hotel mewah gelisah, pergi ke pantai gelisah, lihat harta gelisah. Kalau Allah sudah mencabut ketenangan di hati, tidak bisa dibeli. Nah, makanya kalau ingin tahu tenang, bukan datang dari suami, bukan datang dari istri, bukan datang dari harta, bukan datang dari anak, bukan datang dari gelar, pangkat, jabatan, popularitas. Tenang itu cuma satu, datang dari pemilik hati kita. Siapa? Allah. Dan tenang adalah hadiah dari Allah bagi yang ingat kepadanya. Masih ingat rumus kenapa kita gelisah? Kita gelisah karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Santri diam. Tamu, kenapa kita sering stres? Karena kebanyakan mikir, kurang yang keras. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana? Ayo para tamu. Harusnya banyak zikir, kurang mikir. Gak mau. Saya tidak mau punya keluarga kurang mikir ya. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Karena tidak mungkin berhenti ini otak kita nih, kerja saja terus. Contoh, susah tidur. Aduh, susah tidur nih. Jadi tidur tidak? Makin susah. Aduh, sudah jam 1 belum tidur juga. Cilaka nih, dimerem-merem kok nggak tidur juga. Dan dia tidak ingat Allah. Padahal kita bisa tidur dengan izin Allah. Ingin tidur ingat Allah. Ingin jodoh ingat Allah. Ingin rezeki ingat Allah. Pokoknya siapapun yang menginginkan sesuatu tidak ingat Allah sebagai penguasa yang kita inginkan, pasti gelisah. Jadi sebetulnya gelisah itu alarm. Ada yang salah pada diri kita. Di antara yang salah itu adalah kurang zikir. Jelas? Halo, jelas tidak nih? Saya zikir tapi tetap gelisah. Berarti baru zikir lisan.
belum sampai ke zikir pikiran, menafakuri kekuasaan keagungan Allah, zikir hati, yakin ke Allah. Kalau sudah yakin, Masya Allah.